Frater, para suster, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Untuk mengingat sesuatu, orang sering menulis, mencatat, mengangkat data, fakta, angka, agar supaya orang ditarik untuk mengingat bahwa hal ini penting. Mungkin katakanlah ini sebuah sejarah. Suatu peristiwa mendapatkan tempat untuk selalu diingat ketika ada data yang lengkap, ketika ada angka-angka yang tercatat. Untuk apa? Agar supaya otentisitas keabsahan dari satu peristiwa itu mendapatkan legitimasi kebenaran historis. Dan Injil hari ini dimulai dari sejarah itu. Pada tahun ke-15 pemerintahan dari Kaisar Tiberius, waktu Pontius Pilatus menjadi wilayah negeri Yudea, Raja wilayah Galilea Herodes, lalu ada Hanas dan Kayafas sebagai imam besar di Bait Allah atau di Beit Hamikdas atau di Baitul Maqdis. Maka datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Datang untuk apa? Untuk memberitakan, menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diampuni Allah. Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat suara yang berseru di padang gurun, sebenarnya satu nubuatan dari Yesaya 40 ayat 3 yang justru sebelum Yohanes tampil sudah ada suara sebelumnya. Itu adalah komunitas Qumran atau jemaat Qumran yang juga bersuara di padang gurun. Mereka tinggal di sana. Dan rupa-rupanya kalau ditarik, Yohanes punya kesamaan dengan jemaat atau komunitas Qumran. Dari pakaiannya sama, dari makanannya sama, dari pesan apokaliptiknya sama. Semua sama. Hidup asketisnya juga sama. Untuk pemurnian, untuk pembersihan tubuh mereka kasih mandi, ya. Pembersihan diri dengan air juga sama. Tetapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah sistem dari jemaat Qumran. Mereka memiliki hierarki, pemerintahan strukturnya jelas. Tetapi Yohanes tidak, dia bekerja sendiri, one man show. Ketika dia diangkat menjadi nabi tahun 27 Masehi, dia memutuskan, saya tidak punya hubungan dengan jemaat Qumran atau kaum Eseni, saya mewartakan pertobatan dengan cara saya yang berbeda. Kalau orang jemaat Qumran membasuh orang-orang pemurnian tubuh, ya sekedar pemurnian tubuh, pembersihan sebagai satu ritual. Tetapi Yohanes lebih dari itu. Dia mengajak untuk pemurnian hati. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya? Setiap lembah akan ditimbun, gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Supaya apa? Dalam bacaan pertama juga senada dengan ini, mengajak orang untuk mempersiapkan diri. Dan dalam perikop bacaan Injil yang terakhir dikatakan supaya semua orang dapat melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi inspirasi bagi kita
Atau pelajaran apa yang boleh kita tarik untuk kita renungkan pada Minggu Advent pekan kedua ini? Selalu kita bikin. Seruan pertobatan bahkan dalam masa Prapaskah juga setiap tahun kita dengar. Dalam masa Advent pertobatan juga sering kita dengar. Tapi apa yang berbeda? Spirit, semangat, pemaknaan, pemberian arti dari pertobatan. Dalam bacaan kedua Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi, termasuk bagi kita saat ini jemaat di Mamajang. Untuk apa? Di dalam pertobatan kita berdoa dengan sukacita. Apa maksudnya berdoa dengan sukacita, Pastor? Berdoa dalam iman. Artinya apa? Berdoa dalam iman yang damai, berdoa dalam iman yang tenteram, berdoa dalam iman yang teguh, kokoh, kuat, hebat. Agar supaya apapun persoalan hidup kita, iman kita tidak akan pernah goyah. Tapi Pastor, bolehkah saya berdoa kalau saya lagi marah, lagi sedih, lagi kacau hati saya? Bolehkah saya berdoa dengan sukacita? Hati lagi sedih, hati lagi marah ini, Pastor. Bapak Ibu ingat satu hal, kesedihan dan kemarahanmu tidak akan merampas dan mengganti sukacita iman di dalam hatimu saat Anda sedang berdoa. Tapi Pastor, saya punya anak meninggal karena COVID-19. Saya punya suami, Pastor, setelah stay at home selama 1 tahun, begitu keluar rumah dia tidak pulang-pulang, dia selingkuh. Bahwa saya punya bisnis, Pastor, bangkrut, keuangan saya berantakan. Benar Bapak Ibu. Apakah masih saja kita bisa berdoa dengan sukacita dalam keadaan seperti ini, Pastor? Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, jika Allah yang memulai sesuatu di dalam dirimu, Dia akan memproses hidupmu, mendidik hatimu, membina imanmu di dalam doa. Dia akan menyertai dan akan menyelesaikannya. Dia memulai, menyertai, dan akan menyelesaikannya. Dan jika ini terjadi, berdoa di dalam sukacita pantas, layak, patut, dan harus kita tulis bukan di dalam angka, data, dan fakta. Kita tulis sebagai satu perenungan dan refleksi sejarah imanmu di dalam hatimu. Semoga demikian.